Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis 363 dari bab 156. Pendapat yang lain yang berkaitan dengan bagaimana jika seandainya imam sedang memiliki uzur dan ia tidak bisa mengimami jamaah dengan berdiri, padahal berdiri di salat wajib merupakan salah satu di antara rukun salat yang apabila seorang tidak bisa atau tidak berdiri di dalam salat wajib padahal ia mampu untuk berdiri, maka salatnya tidak sah. Karenanya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan beberapa hadis dalam permasalahan ini. Yang pertama, hadis yang mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW perintahkan makmum juga untuk duduk sebagaimana imamnya duduk. Namun kemudian beliau membawakan hadis yang lain yang mengisyaratkan bahwa tatkala imam duduk tidak bisa berdiri, maka makmum di belakangnya yang bisa atau yang memiliki kemampuan untuk berdiri maka wajib untuk berdiri. Bahkan sebagian para ulama mengatakan jika seandainya makmum duduk padahal ia mampu berdiri, maka ia harus mengulangi salatnya. Ini dua pendapat
dari beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Namun sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lebih utama dalam kondisi seperti ini, imam hendaknya menunjuk penggantinya. Imam hendaknya menunjuk penggantinya sehingga keluar dari perbedaan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah kita akan lanjutkan bab 157, nomor hadis 364. Babun ma jaa'a fil imam yanhadu fir rak'ataini nasiyan. Bab apa-apa yang telah datang seorang imam yanhad. Yanhad artinya berdiri. Fir rak'atain, setelah melaksanakan 2 rakaat, nasiyan, karena lupa. Ia berdiri setelah 2 rakaat, naik dari sujud menuju rakaat yang ketiga, dan ia tidak duduk tasyahud awal. Dia tidak duduk tasyahud pertama karena lupa. Maklum bahwa tasyahud pertama ini wajib dari kewajiban salat. Ya. Siapa yang meninggalkan perkara yang wajib di dalam salat dengan sengaja, maka salatnya batal. Ini sering kita ulang-ulang. Seorang yang meninggalkan syarat pertama, seorang yang meninggalkan syarat dan rukun di dalam salat, sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya batal. Itu kalau yang dia tinggalkan syarat dan rukun. Adapun perkara-perkara wajib di dalam salat, kalau ia tinggalkan dengan sengaja, batal. Tapi kalau karena lupa, maka salatnya tidak batal. Salatnya tidak batal. Namun tatkala ia meninggalkan wajib karena lupa, ya, karena lupa, salatnya tidak batal, namun ia harus menutupi kekurangan di dalam salatnya dengan sujud sahwi. Ya, karenanya tasyahud pertama ini wajib dari kewajiban salat, yang kalau ia tinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya. Namun kalau ia tinggalkan karena lupa, salatnya tetap sah, namun ia harus sujud sahwi. Beliau kemudian bawakan hadis Sya'bi. Beliau berkata, Al-Imam Sya'bi berkata rahimahullah, shalla bina Al-Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah mengimami kami salat berjamaah, fanahadha fi rak'atain. Kemudian beliau bangkit setelah melaksanakan 2 rakaat, bangkit ke rakaat ketiga. Artinya ia tidak duduk tasyahud yang pertama. Fasabbaha bihil qaum. Maka makmum di belakangnya, tentunya ini kesalahan, makmum di belakangnya pun bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Ini metode untuk mengingatkan apa? Imam. Fasabbaha bihil qaum. Yang di belakang mengucapkan tasbih, mengingatkan Al-Mughirah bin Syu'bah. Namun sabbaha bihim. Namun Mughirah bin Syu'bah bertasbih untuk mengingatkan mereka. Maksudnya beliau kasih isyarat, lanjut, ikuti imam, berdiri. Ya, ikuti imam apa? Berdiri. Ini yang dilakukan Mughirah bin Syu'bah. Yani beliau mengatakan subhanallah, beri isyarat agar makmum semuanya naik, karena posisi makmum saat itu masih apa? Duduk semuanya. Posisi makmum sedang duduk atau masih
dalam posisi duduk untuk tasyahud yang pertama. Namun imamnya lupa, ia sudah berdiri tegak. Makmum mengatakan subhanallah, namun Mughirah bin Syu'bah memberi isyarat dengan subhanallah agar makmum berdiri. Sehingga akhirnya semua makmum pun berdiri mengikuti isyarat yang disampaikan oleh imam mereka, sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah. Falamma qada salatahu, setelah beliau selesai menyelesaikan salatnya, sallama, beliau pun salam. Berarti salat selesai. Summa sajada sajdatai as-sahwi wa huwa jalisun. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud sahwi dalam kondisi duduk. Jadi sujud sahwinya setelah apa? Salam. Dan ingat, sujud sahwi itu 2 kali sujud. Sujud sahwi 2 kali apa? Sujud. Ya, jadi beliau setelah salam, beliau masih dalam kondisi duduk menghadap kiblat. Beliau pun takbir lagi, Allahu Akbar, sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, bangkit, dan kemudian beliau salam. Ya, 2 kali salam. Salam yang pertama adalah salam salat. Salam yang kedua ini adalah salam untuk sujud sahwi. Taib. Kemudian beliau berkata, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bihim mithla alladhi fa'al. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan bersama dengan para sahabat tatkala beliau salah di dalam salatnya, ya, mengimami para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan saat itu sama seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi beliau mengatakan bahwa praktek yang saya lakukan hari ini karena ada kesalahan, tidak tasyahud yang pertama, kemudian saya isyaratkan kepada kalian untuk ikut lanjut berdiri, kemudian setelah salam 2 kali sujud, ya, setelah salam kemudian sujud 2 kali, kemudian salam, maka ini semua persis seperti yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Hadis ini mengisyaratkan tentunya memberikan kepada kita sebuah faedah, di antaranya bahwa salat yang dilakukan itu memang butuh ilmu. Di samping jika seandainya tidak terjadi permasalahan apapun misalnya dalam sholat, tetap kita katakan bahwa gerakan sholat yang sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ucapan-ucapan sholat yang persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini butuh ilmu. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk menegakkan salat, wa aqimus salat, dan tegakkan salat. Maka tata cara salat yang diinginkan oleh Allah, tata cara salat seperti salat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ini butuh ilmu, butuh belajar. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan salat ini atau mengajarkan salat ini kepada para sahabat dengan penjelasan ucapan beliau, bahkan dengan praktek langsung dilakukan oleh beliau. Jadi bukan sekedar Nabi SAW mengatakan kalau kamu sholat, kamu angkat tanganmu menghadap kiblat, baca ini dan itu, tidak cukup ini. Tapi Rasulullah SAW bahkan mengajarkan para sahabat sholat dengan praktek langsung. Sehingga kita dapati dalam riwayat beliau sholat di atas mimbar.
Beliau sholat di atas mimbar. Kenapa beliau sholat di atas mimbar? Agar dilihat. Sholat di atas mimbar. Mimbar beliau tiga tangga ya, tangga bahasanya, 3 tangga. Beliau naik ke atas mimbar, beliau takbir di atas mimbar, beliau rukuk di atas mimbar, beliau i'tidal di atas mimbar. Kemudian beliau tatkala hendak sujud, beliau mundur, turun, dan beliau sujud di bawah. Kemudian setelah selesai sujud, beliau naik lagi ke atas mimbar. Ya, kemudian tatkala hendak sujud, beliau turun lagi dari mimbar. Setelah selesai salat, innama fa'altu hadza, kata beliau, lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Tidaklah aku lakukan ini, yakni salat di atas mimbar di hadapan kalian, kecuali agar kalian itu mengikuti gerakan salatku dan belajar bagaimana aku mengerjakan apa? Salat. Sehingga kita katakan bahwa salat itu butuh ilmu. Bukan hanya dalam perkara yang kalau seandainya terjadi sesuatu dalam sholat sehingga kita tahu apa yang hendak kita lakukan. Apa yang hendak kita lakukan. Tapi sekalipun tidak ada masalah, tidak ada kendala dalam sholat, kita tetap butuh apa? Ilmu. Apatah lagi jika seandainya terjadi sesuatu di dalam sholat. Seperti ini. Ya. Lupa tasyahud pertama. Lupa tasyahud pertama. Ini kan butuh fikih. Apa yang mesti dilakukan kalau tasyahud pertama apa? Lupa. Ya, karenanya subhanallah, Mughirah bin Syu'bah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bihi mithla alladhi fa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan persis seperti yang saya lakukan hari ini. Ini subhanallah ilmu ya. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah salat berjamaah misalnya, Nabi SAW bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ada siapakah yang lebih berhak menjadi apa? Imam, sampai poinnya siapa yang lebih a'lamuhum bis sunnah, yang paling paham tentang apa? Sunnah. Kenapa? Karena agar jika seandainya terjadi di dalam sholat, nama manusia ada lupanya, ya, bahkan sering lupa, sering salah. Memang manusia itu tempatnya salah. Agar apabila terjadi sesuatu di dalam sholat, ia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan sering kita sampaikan, bukan hanya imam saja yang hendak diperhatikan, bahkan Nabi SAW memerintahkan agar di belakang imam juga orang yang apa? Yang paham. Jika seandainya terjadi sesuatu, dia bisa mengambil alih kendali sholat berjamaah. Ini faedah pertama tentunya yang kita lihat dari hadis yang mulia ini, tentang apa yang terjadi pada sholat berjamaah yang diimami oleh sahabat yang mulia bernama Mughirah bin Syu'bah. Kemudian faedah berikutnya tentunya berkaitan dengan bab apa yang mesti dilakukan kalau seorang lupa dari tasyahud pertama dan sudah berdiri. Ingat, ia sudah berdiri tegak. Artinya ia sudah masuk di rukun berikutnya. Ya. Ia sudah masuk di rukun berikutnya, karena berdiri ini rukun salat. Jadi tatkala ia sudah berdiri berarti ia sudah masuk rukun berikutnya. Ia meninggalkan gerakan sebelumnya, maka di sini tidak disyariatkan bagi dia untuk turun lagi. Dia harus lanjutkan apa? Salat dan tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau seandainya belum sempurna tegak, masih mulai mau bangkit berdiri, ia teringat bahwa seharusnya tasyahud pertama, maka di sini dia duduk. Dia kembali apa? Dia kembali duduk. Tapi kalau sudah tegak, maka syariatnya adalah lanjutkan rakaat ketiga, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara sujud sahwi itu. Sujud sahwi itu kita sebutkan tadi 2 kali sujud, bukan 1 kali sujud, 2 kali sujud ya. Sebagaimana dilakukan oleh
Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala, dan nanti juga ada riwayat yang lainnya. 2 kali sujud, ini sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena lupa, dan ini sujud sangat penting. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa syaitan itu selalu menggoda salat kita, selalu hendak merusak salat kita. Ya, berusaha bagaimana salat kita tidak sempurna, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara godaan-godaan ini, akhirnya kita lupa jumlah rakaat, kita jumlah beberapa gerakan. Maka Nabi SAW perintahkan kita untuk sujud sahwi, menutupi kekurangan salat kita yang disebabkan gangguan dan godaan syaitan tersebut, dan untuk membuat ia kecewa. Karena apa? Karena syaitan itu sudah semangat untuk merusak salat kita. Ya, semangat, dan dia berhasil merusak salat kita sehingga kita bingung ini rakaat keberapa, sehingga kita meninggalkan beberapa gerakan, ya. Tapi tatkala kita tutup dengan sujud sahwi, maka salat kita kembali sempurna dan syaitan kecewa. Mungkin bahasa kita di lapangan, sudah lelah dia menggoda kita, akhirnya kita tetap dapat pahala salat yang sempurna. Karenanya sujud sahwi ini penting sekali untuk diperhatikan tatkala terjadi sesuatu di dalam salat kita, untuk kembali menyempurnakan ibadah salat kita yang terganggu dengan godaan syaitan. Ini sujud sahwi, ya. Kemudian al-Imam At-Tirmidzi berkata, wal amal ala hadza inda ahli ilm. Ini merupakan hadis yang diamalkan oleh para ulama. Ala anna ar-rajula idza qama fi rak'ataini madha fi salatihi wa sajada sajdatain. Ya, mereka mengatakan bahwa apabila seorang berdiri dari rakaat yang kedua, ia lupa tasyahud yang pertama, maka ia lanjutkan salatnya, kemudian sujud 2 kali. Kemudian beliau mengatakan, ada sebagian ulama berpendapat sujudnya sebelum salam, ada sebagian ulama berpendapat sujudnya setelah salam. Jadi kalau setelah salam jelas hadisnya, tata caranya jelas. Jadi setelah selesai kemudian salam berarti sholat berakhir, kemudian setelahnya takbir lagi, sujud yang pertama, kemudian duduk, takbir, kemudian takbir lagi sujud, kemudian takbir, kemudian salam lagi. Dan ini kalau seandainya imam melakukannya, wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Wajib bagi makmum untuk apa? Mengikutinya. Ini pendapat sebagian para ulama bahwa salamnya setelah salam. Sujudnya, sujud sahwinya setelah apa? Setelah salam. Namun ada sebagian para ulama mengatakan minhum man ra'a qabla taslim. Namun sebagian ulama berpendapat 2 sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Yakni setelah kita selesai membaca tasyahud kedua, kemudian selawat kepada Nabi, kemudian kita membaca doa yang dianjurkan untuk dibaca. Intinya kita selesai, sebelum salam kita sujud lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujud, baru kemudian apa? Salam. Ini tata cara yang kedua. Dan beliau mengatakan, waman ra'a qabla taslim fahadithuhu asah. Dan ulama yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu sebelum salam, hadisnya lebih kuat. Hadisnya apa? Lebih kuat. Tapi sama-sama sahih, ya, sama-sama sahih. Ini nomor hadis 364, dan kita berikutnya masuk nomor hadis 365 dari Mughirah bin Syu'bah. Falamma shalla rak'ataini qama wa lam yajlis. Setelah selesai salat 2 rakaat, beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud yang pertama. Fasabbah bihi man khalfa. Kemudian diingatkan di belakang mengucapkan subhanallah. Fa asyara ilaihim anqumu, dan beliau beri isyarat untuk berdiri. Falamma faragha min salatihi, tatkala selesai salat, sallama wa sajada sajdatai sahwi wa sallama.
Ini yang kita sebut tadi bahwa sujud sahwi, ya, sujud sahwi setelah salam dan ditutup juga dengan salam lagi. Jadi beliau salam dari sholat, kemudian sujud 2 kali sujud, yakni sujud sahwi, kemudian beliau tutup dengan apa? Salam. Kemudian beliau mengatakan, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi jelas ya tata cara sujud sahwi. Ada sebagian ulama mengatakan sebelum salam, ada sebagian ulama mengatakan setelah salam. Ingat sujudnya 2 kali. Dan kalau dilakukan setelah salam, kita tutup lagi 2 sujud sahwi tadi dengan apa? Dengan salam kembali. Berikutnya bab 158, bab ma jaa fi miqdaril qu'ud fi rak'atainil ulayain. Bab apa-apa yang telah datang kadar waktu duduk di 2 rakaat pertama atau duduk tasyahud yang pertama. Berapa lama kita duduk di situ? Beliau berkata, nomor hadis 366, namun didhaifkan oleh sebagian para ulama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud yang pertama, ka'annahu 'ala radfi. Beliau itu duduk seakan-akan duduk di atas pasir panas. Maksudnya apa? Cepat, tidak lama. Ini tasyahud pertama. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Syu'bah, summa harraka Sa'dun syafatai. Kemudian beliau menggerakkan kedua bibirnya. Ini Sa'ad bin Ibrahim menggerakkan kedua bibirnya. Fa aqulu hatta yaqum, apakah duduk seperti duduk di atas bara tersebut cepat sehingga ia segera berdiri? Maka dia mengatakan dia hatta yaqum. Kemudian beliau mengatakan wal amal ala hadza. Imam Tirmidzi mengatakan ini merupakan hadis yang diamalkan oleh sebagian para ulama, yakhtaruna alla yutila ar-rajulul qu'uda fi ar-rak'atainil ulayain wa la yazid ala tashahhud syai'an fi ar-rak'atainil ulayain. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang itu tidak dianjurkan untuk tidak lama duduk tasyahud yang pertama dan tidak menambah bacaan apapun kecuali tasyahud saja. Berarti salawat kepada Nabi tidak ada, doa-doa yang lain tidak ada. Jadi sekedar apa? Tasyahud. Dan kita kemarin sudah jelaskan ini maksud dengan tasyahud itu apa? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin, sampai akhir. Kemudian ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ya, ini yang disebut dengan bacaan apa? Tasyahud. Jadi di tasyahud yang pertama duduknya itu disebutkan dalam riwayat sangat singkat. Nabi duduk seperti duduk di atas pasir panas. Jadi cepat duduknya. Yang dibaca apa? Hanya kalimat tasyahud, tahiyat sampai syahadat itu saja. Kemudian berdiri. Bahkan beliau mengatakan di sini tidak menambah kalimat tasyahud dengan bacaan apapun pada tasyahud yang pertama. Bahkan beliau mengatakan in zada ala tasyahud fa alaihi sajdata as-sahwi. Kalau ia menambah bacaan selain bacaan tasyahud seperti dia shalawat kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kemudian dia baca seperti tasyahud yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian dia membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr. Dia berdoa lagi di tasyahud yang pertama, maka dia harus sujud sahwi. Ini pendapat sebagian para ulama. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan kalau ia menambahnya tidak mesti sujud sahwi. Tapi sunnahnya memang tidak panjang di sini.
Sunnahnya tidak apa? Tidak panjang. Jadi sekedar baca apa? Tasyahud. Taib, ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Jadi baca tasyahud, selesai langsung berdiri. Taib, ini nomor hadis 366. Berikutnya bab 159. Bab majaa fil isyarati fis shalah. Bab apa-apa yang telah datang memberikan isyarat di dalam salat. Memberi isyarat dalam salat. yakni jika terjadi sesuatu boleh kita memberi apa? Isyarat, pakai isyarat. Tapi jangan ngomong ya. Kalau ngomong batal salatnya. Artinya berbicara dengan orang lain ini batal. Tapi kalau kita memuji Allah maka tidak batal. Isyarat itu kan bisa pakai gerakan tangan. Isyarat itu bisa pakai ucapan. Tapi ucapan itu bukan ucapan berbicara dengan orang yang ada di sebelah kita atau orang lain di luar sholat. Tapi yang dimaksud dengan ucapan adalah ucapan pujian kepada Allah. Seperti subhanallah, ini kan pembicaraan juga. Tapi di situ ia tidak sedang berbicara. Ia sedang memuji Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu tidak mengapa di dalam apa? Di dalam salat. Seperti misalnya kalau kita bersin, kita bilang alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi teman yang mendengar tidak boleh mengucapkan apa? Yarhamukallah. Karena kalimat yarhamukallah mungkin bagi kita yang tidak paham bahasa Arab, kita memahami bahwa itu ya sekedar zikir sama seperti alhamdulillah atau subhanallah. Padahal yarhamukallah itu adalah komunikasi yang artinya semoga Allah merahmati Anda. Makanya kalau ia mengucapkan itu batal sholatnya. Batal sholatnya. Seperti yang pernah kita sebutkan, ada seorang dari pedalaman datang ke Masjid Nabawi, ya, tiba-tiba di dalam sholat berjamaah yang ia ikut di situ ada seorang yang bersin. Kemudian yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, maka ia menjawabnya yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Maka orang-orang pun melihatinya. Sahabat yang lain memelototinya bahasanya. Ini kok ngomong pula dalam sholat, berbicara dalam sholat. Maka karena ia jahil saat itu, dia adalah orang datang dari kampung, tidak tahu aturan sholat bagaimana diajarkan oleh Rasulullah, maka dia pun marah. Kok di apa bahasanya? Apa orang kalau melirik? Apa bahasanya? Dibereng. Nah, dibereng. Dia mengatakan, apa kalian semua ini? Wa thukla ummaya. Celaka ibu kalian semua. Malakum tanzuruna ilai. Kok membereng saya kalian? Nah, gitu. Itu bahasa kita sekarang. Hadisnya enggak gitu. Ya. Kenapa kalian bereng saya semua? Akhirnya hebohlah sholat jadinya. Maka akhirnya para sahabat memukul paha mereka. Isyarat pakai tangan. Maksudnya diam-diam, enggak boleh kamu bicara dalam sholat. Akhirnya dia paham. Enggak boleh rupanya. Akhirnya pun dia setelah sholat dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya. Coba gimana pucatnya dia. Bayangkan, ya ini sudah heboh soal gara-gara aku ini merasa bersalah, ya. Tapi subhanallah, ma darabani, Nabi SAW tidak memukulku, Nabi tidak membentakku, Nabi tidak, sehingga dia mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman khairan qattun min au ahsana min. Aku tidak melihat seorang pendidik yang lebih baik dari siapa? Rasulullah SAW. Beliau tidak memukul aku. Dia tidak memarahi aku, beliau tidak membentak aku. Ya namanya orang nggak tahu, gimana mau dimarahi? Orang tidak tahu itu kalau melakukan kesalahan yang dia apa? Diberitahu, diingatkan. Beda kalau seandainya dia sudah tahu melanggar, kita nasihati pun tetap dia ngelawan, ini beda. Bahkan kadang-kadang dia tahu kita nasihati tidak mau juga, tetap kita nasihati. Sampai ada seorang berkata kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, seorang temanku itu kayaknya
ya Syekh, nggak ada kebaikan pada dirinya. Dia sampaikan gimana caranya ini. Kenapa? Saya sudah nasihati dia, tapi nggak berubah juga. Berapa kali kau nasihati dia? 5 kali adalah sudah. Saya mengatakan, saya punya kenalan, saya nasihati dia 60 kali, alhamdulillah berubah dia. Kalau masih 5 kali belum lah itu, ya kan? Masih cuman berapa? 5 kali. Saya nasihati dia 60 kali baru berubah. Jadi subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendidikan yang ditunjukkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka tertarik untuk belajar lebih jauh, sehingga disebutkan oleh dalam riwayat tersebut, dia pun banyak bertanya akhirnya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, saya punya masalah seperti ini nih, solusinya bagaimana ya Rasulullah? Tapi kalau dibentak, dimarah, pulang deh. Mungkin nggak akan kembali lagi. Ya, nggak akan kembali. Kalau sekarang dibentak, dimarahi murid kita, pulang dia. Enggak ke polisi misalnya, tapi ban keretanya bocor, dikempesi. Nasallahu salamul afiyah. Jadi intinya memang kalau sebagian orang mengatakan bahwa sistem pendidikan yang paling baik adalah sistem pendidikan barat misalnya, maka kita katakan kita kembali kepada metode pendidikan yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah. Karena keberhasilan pendidikan itu bukan dilihat dari metodenya, tapi dilihat dari hasilnya. Siapakah orang yang paling berhasil dalam mendidik generasi? Jawabannya Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih hebat menghasilkan generasi yang paling baik dalam pendidikan kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu. Lahir Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman, bahkan Arab Badui itu juga memiliki hal yang sangat luar biasa. Orang kerjanya hanya menggembala kambing, budak. Ditemui oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam sebuah perjalanan, dia mengatakan gini, tolong kemari sebentar. Ini budak penggembala domba di tengah padang pasir. Saat ini juga kita kadang-kadang mesti melihat. Jadi mereka itu hidup ala kadarnya. Sekarang mungkin statusnya tidak budak, dia orang merdeka tapi didatangkan dari negara tertentu. Kemudian yang memang hidupnya di tengah padang pasir. Apa kerjanya? Menghalau unta, menghalau kambing. Maka dipanggil oleh Abdullah bin Umar, tapi statusnya dulu budak, dipanggil. Kemudian mengatakan, wahai fulan, jual 1 ekor kambing. Ini kambingnya ribuan ini. Jual 1 ekor kambing kepada aku, saya butuh. Dia mengatakan, saya budak, bukan punya saya ini. Oh, udah jual saja. Jual saja, enggak, tuanmu itu enggak tahu. Kalaupun tahu bilang diterkam serigala, selesainya masalah. Maka dia mengatakan, dia kalau bisa aku katakan demikian, tapi yang di atas gimana? Oh, ini luar biasa. Ini hasil pendidikan, metode. Dibilang orang mengatakan metode Nabi, metode yang ini sudah metode yang sudah apa? Kita tidak mau tahu, tapi outputnya jelas, hasilnya apa? Jelas. Kalau sekarang orang nggak mikir itu, tidak mikir itu, tidak pikir itu punya siapa, tidak pikir, bahkan terang-terangan pun dia berani ambil. Ya bukan haknya. Jangankan diam-diam, kalau diam-diam berarti masih punya iman, dia masih punya malu. Ya, ini terang-terangan. Benar kata Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tasta'i fasna ma syi'ta. Di antara kalimat bijak peninggalan para nabi dari dahulu sampai nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat, kalau kau tak malu maka lakukan apa yang kau mau. Orang yang sudah tak punya rasa malu ini pasti akan melakukan kerusakan. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini pendidikan. Metode pendidikan terbaik adalah yang dipraktikkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya coba lihat.
Ya kalau kita berpikir secara logika ya benar juga. Ribuan ini nggak mungkin setiap sore majikan yang ngitung 1, 2, 3, mungkin nggak mungkin. Tengok masih banyak. Tapi kalau jualnya setengah 500 baru ketahuan. Ini cuma satu ekor. Bilang sudah diterkam apa? Allah bagaimana? Maka seketika Abdullah bin Umar mengatakan, temui majikannya, kita beli budak ini. Dibeli kemudian dimerdekakan. Nah, kalau sekarang pas sekali nih, kok cuma 1 ekor, 5 ekor nggak ketahuan ini. Ya, bahkan subhanallah, mengambil dengan terang-terangan pun berani. Nampak diambil. Rumah orang dijarah. Iman mana? Jadi ini menunjukkan sistem pendidikannya tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya kalau kita cerita tentang ini banyak. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ini hasil didikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil didikan Rasulullah. Datang harta dari Persia, harta ghanimah dari Persia itu dikumpulkan di teras masjid, ditutup pakai kain saja, emas, perak pun banyak, kumpulkan, tutup pakai kain. Udah begitu saja. Kalau sekarang jangan mas, sandal pun hilang. Rumah kosong habis. Sampai ininya pun habis. Buset. Sampai ada cerita, Ustaz, panen saya gagal. Loh, kok gagal? Sudah dipanen, ditumpuk karena hujan. Tutup besoklah lanjutkan. Paginya udah nggak ada lagi habis. Ini pendidikan, katanya pendidikan kita maju, sistemnya apa? Nggak ada, hasilnya nol, gagal. Ya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan rahmatullah Allah, diletakkan di teras masjid saja. Bahkan Umar bin Khattab nggak bisa tidur malam itu bukan karena takut hilang, tapi dia khawatir kalau dia mati itu belum dibagi, ini beban berat nanti di akhirat. Bukan mikir hilang. Kalau kita mikir hilang, nggak bisa tidur, ya banyak kali uangnya, bisa tidur di mana nih? Dia berpikir kalau dia tidak bagi nanti bagaimana? Ini pendidikan yang kita lihat, tidak ada pendidikan yang paling berhasil kecuali pendidikan siapa? Rasulullah SAW. Uqbah bin Amir sering kita ceritakan, miskin, gubernur miskin. Dia tidak mestilah harus gubernur harus miskin, ya enggak juga, tapi jangan ambil apa yang bukan haknya. Bahkan sebagian gubernur dahulu mengatakan, ingat saya masuk ke Yaman sebagai gubernur Yaman ini, saya datang bawa apa? Kendaraan saya berapa? Kalau saya keluar lebih dari ini yang saya bawa, ketahui bahwa saya sudah berkhianat dalam jabatan saya. Luar biasa mereka. Uqbah bin Amir, rombongannya dari Irak atau Himas, dari Suriah ya, rombongan haji. Biasa Umar kalau musim haji beliau panggil perwakilan daerah, perwakilan provinsi dia, siapa orang miskin di daerah kalian, maka daftar penerima apa? BLT namanya ya, bantuan langsung ya. Sekarang apa? PKH. Apa itu? Oh, Masya Allah, lebih bagus bahasa kalimatnya, lebih indah. PKH. Siapa keluarga yang berhak menerima ini? Maka masuk daftar dari provinsi ini. Akhirnya muncul satu provinsi, dicek. Loh, ini siapa? Namanya kok sama seperti nama gubernur yang saya kirim ini. Ini memang gubernur kami ya, Amirul Mukminin. Loh, gubernur kalian miskin, berhak menerima PKH. Ya, mustahil lah kalau sekarang. Gubernur, bukan ketua RT, bukan. Ketua RT mungkin bisa lah. Ini gubernur.
Gubernur kami miskin. Iya miskin, bahkan beberapa hari berlalu nggak ada apa-apa di rumahnya Amirul Mukminin. Kami tahu itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil utusan khusus, tidak dimasukkan kasih PKH tadi, enggak, tapi ada staf khusus kirim, bawa ini uang dinar, kantung. Kalau hitung mungkin miliar bahkan sampai T hitungannya. Bawa, cek kebenaran informasi ini, dan kalau benar kasih uang ini ke dia. Maka berangkat staf khusus tadi, berangkat utusan khusus berangkat. Sampai di sana dia bertamu ke rumah gubernur. Dia katakan, orang Madinah, ahlan wa sahlan, silakan. Tamu itu berhak 3 hari 3 malam, tempat tinggal, makan dan minum. Jadi kalau ada orang bertamu dari luar kota ke rumah kita, bukan antum datang ke rumah ana ya. Kalau antum datang ke rumah ana kan bukan luar kota. Nanti rame-rame datang Ustaz 3 hari 3 malam. Bangkrut ya. Ini yang datang dari luar kota memang mengunjungi kita, bukan dia ingin mengunjungi saudaranya kemudian mampir. Memang kita yang dituju. Ini berhak 3 hari 3 malam tempat tinggal dan makan minumnya. Maka dipersilakan. Silakan nginap. Jadi setiap hari sarapannya oke. Menu makan siang mantap, menu makan malam mantap. Enggak betul berarti informasinya. Makannya mewah. Kok katanya miskin? Menjelang hari ketiga, setelah 2 hari dia mengatakan, "Fulan, kamu orang mana? Ini sholat di masjid. Kamu orang mana?" "Orang Madinah." "Ada keperluan di sini?" "Kalau seandainya tidak ada keperluan, cepatlah pulang. Karena hutang gubernur kami udah banyak." Jadi gubernurnya untuk menjamu orang ini apa? Hutang di tukang kambing, hutang. Kalau memang kebutuhanmu sudah berakhir, cepat pulang. Karena dia bersusah payah untuk menjamu antum. Padahal awalnya dia menyangka bahwa enggak benar, karena jamuannya itu sangat mewah. Setelah diinformasikan berarti benar. Orang yang miskin, kemudian dia berkata setelah balik ke rumahnya, kemudian mengatakan, "Ya fulan, sesungguhnya saya adalah utusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Istrinya dengar tuh di belakang. Ya. Ini utusan Amirul Mukminin, tapi nggak tahu pembicaraannya apa. Kemudian dia mengatakan, "Umar berpesan untuk memberikan kau ini." Kemudian dia pergi. Maka seketika Uqbah bin Amir mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang diucapkan bagi orang yang ditimpa apa? Musibah. Maka sang istri mengatakan, "Ada apa?" Karena dia tahu tadi, ini utusan siapa? Amirul Mukminin. "Ada apa wahai suamiku?" Dia udah pergi utusannya. "Ada apa? Apakah Umar meninggal? Umar wafat?" Karena memang Umar posisinya di hati kaum muslimin luar biasa. Bahkan sampai disebutkan tatkala beliau meninggal, Aisyah menangis. Semua sahabat tidak hilang selera mereka makan. Umar bin Khattab. Sampai waktu itu mereka mengatakan, "Ayo udahlah makanlah kita semua. Enggak usah menahan diri, enggak usah terlalu berlarut sedih, karena tatkala Nabi meninggal saja kita tidak separah ini." Itu kedudukan Umar di hati para sahabat. Maka sang istri mengatakan, "Apakah Umar meninggal?" Dia mengatakan, "Tidak, sesungguhnya lebih berat dari itu lagi." "Apa wahai suamiku?" "Sungguh telah masuk dalam kehidupan duniaku, telah masuk dalam kehidupanku dunia yang aku khawatir akan rusak akhirat." Apa itu? Ini pemberian harta yang sangat apa? Sangat banyak. Maka istri dengan mudah mengatakan, "Ya sudah, selesaikan saja, infakkan." Infakkan. Ya kalau istri kita bilang, "Apa pula musibah?" Mana bang ini? Pegang ini. Normal nggak bang? Ini nikmat. Yang musibah itu kalau nggak dapat dunia baru innalillah. Kenapa bang? Bangkrut kita itu baru innalillah. Tapi kalau dapat dunia, innalillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Nggak bisa alhamdulillah. Bukan berarti tatkala kita dapat nikmat kita mengatakan
lillah. Tapi kita di sini poinnya bagaimana pendidikan Rasulullah kepada mereka itu sangat berhasil, sehingga dunia itu dalam pandangan mereka sangat kecil. Bagi, ya sudah, bagi aja. Akhirnya dibagi, nggak sampai malam habis dibagi, diimpakkan semua. Ini subhanallah ya. Ini pendidikan yang paling bagus. Makanya tatkala orang tadi melakukan kesalahan, dia mengatakan saya tidak melihat seorang pendidik yang lebih baik dari siapa? Rasulullah. Dia tidak membentak saya, dia tidak mukul saya, dia tidak hardik saya, tapi dia jelaskan dengan penuh kasih sayang. Sesungguhnya salat itu adalah ibadah seperti ini. Dia nggak boleh ada ucapan, nggak boleh ada ucapan kecuali ucapan berkaitan dengan apa? Dengan salat, ya. Begitu seterusnya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya para ikhwah, berkomunikasi dengan orang lain dalam salat tidak boleh. Tapi kalau memuji Allah boleh. Muji Allah boleh. Maka di sini ya, di sini beliau bawakan hadis isyarat dalam salat. Hadis Suhaib, beliau berkata, marartu bi Rasulillah wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi faradda ilayya isyaratan wa qala la a'lam illa annahu qala isyaratan bi isba'ihi. Beliau berkata, aku melewati Rasulullah waktu itu beliau sedang salat, maka aku mengucapkan salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam. Faradda ilayya isyaratan. Beliau menjawab salamku dengan isyarat. Ini menunjukkan para ikhwah, menjawab salam itu wajib. Menjawab salam apa? Wajib. Sampai dalam salat pun diperintahkan menjawab, dicontohkan menjawab, tapi bukan dengan ucapan. Kalau waalaikumsalam, ini komunikasi, batal salatnya. Tapi pakai apa? Isyarat. Di sini disebutkan dengan jari telunjuk, menandakan bahwa dia telah menjawab. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 367. Kemudian nomor 368 dari Abdullah bin Umar, qala qultu li Bilal, aku bertanya kepada Bilal. Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, kaifa kana Nabi yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi shalah. Bagaimana Nabi menjawab salam mereka tatkala mereka mengucapkan salam sedangkan beliau saat itu sedang salat. Qala kana yushiru biyadihi. Beliau memberikan isyarat dengan kedua tangannya. Karena ya, begitu juga dengan tambahan riwayat di bawahnya, kana yaruddu isyaratan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya memberi isyarat itu bisa dengan ucapan tasbih subhanallah, bisa dengan isyarat apa? Tangan. Contoh tadi kalau kita imam, kita berdiri lupa tasyahud yang pertama, makmum subhanallah subhanallah, kita ucapkan subhanallah juga. Tapi misalnya makmum tidak paham juga, mereka masih subhanallah, duduk semua nunggu kita, maka kita pakai tangan. Maksudnya bangkit semua. Kalau nggak paham juga ini payah. Subhanallah, subhanallah, paksanya kita turun. Ya, nggak mau juga. Ya sudah, berdiri saja, lanjutkan sholat, insyaallah mereka akan ikut. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab 160, bab maja'an tasbiha lirrijali wat tasfiq linnisa. Bab apa-apa yang telah datang bahwa ucapan tasbih subhanallah ini adalah untuk laki-laki, sedangkan tasfiq itu tepuk tangan ya, atau tepuk paha itu untuk perempuan. Rasulullah SAW bersabda, nomor hadis 369 dari hadis Abu Hurairah, at-tasbih lirrijal wat tasfiq linnisa. Dalam salat mengingatkan itu tasbih untuk laki-laki, tasfiq untuk perempuan. Ya, insyaallah jelas, karena perempuan kalau misalnya mendapati sesuatu dalam salat, maka dia tepuk tangannya atau untuk mengingatkan.
Tapi kalau sekarang di sini di negeri kita nyaris tidak ada. Kenapa? Karena jamaah perempuan juga bagaimana dia meluruskan, dia juga nggak tahu apa yang terjadi karena ditutup pakai tirai. Jadi perempuan tidak bisa mengingatkan karena dia tidak tahu. Yang ada malah dia yang bingung sendiri. Ya kan? Dia yang bingung sendiri. Contoh misalnya imamnya lupa tasyahud pertama, yang laki-laki ikut semua, yang perempuan masih duduk aja. Olah makani ya. Tiba-tiba Allah Akbar, naik dia. Tiba-tiba sami Allahu liman. Apa ini gitu. Ini kendalanya kalau pakai apa? Takbir. Karenanya di zaman Rasulullah SAW takbir ini enggak ada. Jadi jamaah perempuan itu yang memang di belakang laki-laki. Nampak. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik saf laki-laki yang pertama, seburuk-buruk saf laki-laki yang di belakang. Sebaik-baik saf perempuan yang di belakang, seburuk-buruk saf perempuan yang di depan. Kebalikan dia dalam sholat berjamaah. Karena enggak ada takbir. Kalau sekarang terjadi suatu pada imam, makmum laki-laki bisa terkondisikan karena mereka melihat perempuan yang bingung sendiri, berserak sholatnya. Itu kejadian beberapa kali, ya kan? Kemana? Akhirnya ketawa sendiri mereka. Ini gimana salahnya? Bingung kan mau apa aja? Karena ini jamaah, komando, satu komando di depan. Jadi kalau sudah arahan perintahnya itu sudah kacau, ya sudah, anggotanya juga kacau, ya. Jadi intinya tasfik untuk wanita, ya, tasbih untuk laki-laki. Dan ini juga subhanallah mengisyaratkan ya bahwa suara wanita itu walaupun dia tidak aurat, suara wanita bukan aurat, tapi memang suara wanita itu apa istilahnya, bisa menghilangkan konsentrasi. Bisa menghilangkan apa? Konsentrasi seseorang. Ada wanita baca Quran dengan laki-laki baca Quran, kadang-kadang kita mendengar suara wanita itu lebih apa? Beda gitu. Padahal ini makhraj tajwid lebih bagus ini. Ini agak gelepotan lah, tapi lebih tertarik kita dengar suara dia. Karena ada sedikit permainan siapa? Permainan syaitan. Makanya para wanita tatkala berbicara dengan laki-laki, Allah SWT perintahkan fala takhda'na bil qaul. Jangan kamu mendayu-dayukan suaramu, jangan kamu lembut-lembutkan. Tidak boleh, karena suara perkataanmu itu bisa merusak orang yang di hatinya ada apa? Ada penyakit. Yang orang di hatinya kadang nggak ada penyakit saja bisa rusak, apalagi yang ada penyakit. Rusak deh. Tidur nggak enak, makan nggak enak, ya. Bahkan gara-gara itu dia bisa tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Terakhir nomor bab 161, nomor hadis 370 hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, at-tatha'ubu fis shalah minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Tatha'ub apa terjemahannya? Menguap ya. Menguap. Iya, menguap ya. Bahasa Indonesia menguap ya. Enggak bahasa Jawa. Menguap lah ya, menguap. Menguap di dalam salat itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Bahkan dalam sebagai riwayat, bukan hanya ini kan dikaitkan dengan salat. Dalam sebagai riwayat, menguap ini dari syaitan secara mutlak. Karenanya sebagian ulama mengatakan yang dari syaitan itu hanya kalau menguapnya itu di dalam salat. Sebagian mengatakan di semua waktu. Menguap itu datangnya dari syaitan.
Karenanya fa idza tatha'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaqdhim mastata', maka hendaknya dia menahan semampunya. Menahan apa? Semampunya. Ini masalah menguap, ya. Karena kalau dari syaitan kita menguap, kita ta'awudz. A'udzu billah minasyaitan, karena ini dari dia. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa syaitan itu senang kalau hamba itu menguap. Berhasil saya. Apalagi kalau menguapnya panjang. Nabi mengatakan menahan, jangan sampai keluar suara. Oh, kayaknya ada kepuasan. Syaitan senang, syaitan. Nah, berhasil. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jadi isti'adzah. Karena di dalam sebagian riwayat fata'awwadzu billahi min, karena berlindung kepada Allah dari syaitan. Dalam sebagian riwayat yang kita baca ini, falyaqdhim mastata', dia tahan semampunya. Dia tahan semampunya. Ini tatkala salat, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, menguap ini memang kendala. Pertama, kita tahan semampunya, jangan dilepas. Kalau seandainya enggak tahan juga, tutup dengan tangan kiri. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, tatkala kita buka, setan masuk. Betul kalau nenek kita dulu bilang, tutup, masuk setan nanti. Ada riwayat. Ya. Kalau dulu waktu masih kecil-kecil, masukkan apa? Medan Jaya. Tahu Medan Jaya? Pinus. Enggak boleh, tutup. Jadi pertama, dia dari syaitan. Tahan semampu kita. Kalau tidak tertahan juga, berlindung kepada Allah, tidak tertahan juga, tutup. Betul-betul ditahan, ya. Jangan dilepas. Bahkan kadang-kadang kalau kita menyelisihi sunnah ini, yang pernah kita dengar dari guru kita lepas seperti melepaskan beban. Melepaskan beban, lepas, itu mulut nggak bisa balik lagi. Kalau terlalu apa? Muap gini aja. Jadi seperti nelan apa? Intinya ditahan, ya. Ini tatha'ub, khususnya di dalam apa? Di dalam salat. Baik. Riwayat disebutkan dalam sebagian riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, kita katakan, idza tasaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Tahan dengan tangannya, karena syaitan saat itu masuk. Syaitan saat itu masuk. Tapi para ikhwah dan akhwat, yang dimaksud dengan minasyaitan ini apa? Sebagian para ulama mengatakan sebenarnya bukan menguapnya itu, tapi biasanya menguap itu muncul, Nabi SAW mencelanya berkaitan dengan sebab kenapa menguap itu muncul. Menguap itu biasanya perut penuh. Makanya kalau siap makan, aduh, apalagi ini kalau enggak, enak kali tidur nih. Makan sudah oke, minum sudah mantap kan gitu kan. Dingin pula ada ruangan AC. Inilah penyakit ini. Gitu. Enak pula itu panjang. Enak. Jadi sebabnya itu, menguap itu sebabnya karena perut apa? Kenyang. Sama seperti bersin itu dicintai oleh Allah, bukan bersinnya. Jadi jangan sampai orang bersin cintai oleh Allah, orang ngambil apa? Bulu ayam. Hasim, dicintai oleh Allah. Bukan. Yang dimaksud dicintai oleh Allah karena biasa bersin itu, ini bersin normal ya, bukan flu dan sebagainya. Itu karena kondisi lambungnya normal. Ya, kondisi lambungnya normal, kosong. Sehingga lebih bersin. Ini bersin sesekali. Bukan bersin karena penyakit. Sesekali tiba-tiba kita
bersin, bukan flu, bukan apa, bersin. Ini bersin dicintai oleh Allah SWT. Ya, menguap. Maksudnya adalah karena perut kenyang. Intinya menguap ini adalah gangguan dari syaitan. Maka disebutkan di sini waqad kariha qaumun min ahli ilmi at-tatha'uba fi shalah. Sebagian ulama membenci menguap di dalam salat. Ibrahim berkata, inni la aruddu tatha'uba bitanahnuhi. Sesungguhnya aku menahan menguapku dengan tanah mendaham. Menguap menahannya. Intinya jangan sampai apa? Menguap. Jadi betul-betul ditahan sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun tidak bisa, maka tutup dengan tangan. Demikian wallahu taala alam yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang bab 162 hadis 371 insyaallah taala. Taib, kita cukupkan pembahasan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.